yang pemikirannya stagnan sekitar 7 abad yang lalu. Karena apa? Contoh, orang yang menolak terkait Nabi pernah dibedah dadanya itu adalah orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy. Yang kedua adalah orang-orang Wah, keren ini. Nasrani. Yang ketiga itu baru orang-orang Yahudi. Tapi setelahnya pada masa Avicenna atau Ibnu Sina sekitar 7 abad yang lalu, ilmu bedah itu pertama kali ditemukan oleh Ibnu Sina, yang awalnya dikatakan mustahil, gila orang yang bisa membedah, gila orang yang percaya terhadap ilmu bedah tersebut, orangnya itu tidak mati. Tapi Ibnu Sina bisa membuktikan dibedah tanpa orang itu mati, tapi masih bisa belum menghilangkan rasa sakit. Tapi sekitar 3 abad setelahnya, ilmu bius itu ditemukan, sehingga yang awalnya dikatakan mustahil untuk menghilangkan rasa sakit ketika dibedah, itu ternyata bisa dibuktikan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan sekarang orang dibedah pun dalam keadaan sadar itu ditemukan lagi, bisa. Kan banyak sekarang ditemukan. Orang sadar. Kenapa? Dalam teori dasar ilmu syariat, ketika suatu ilmu syariat itu berhadapan dengan ilmu kesehatan, dengan ilmu tabib atau ahlul hibroh, maka syariat itu boleh dikesampingkan ketika sudah berhadapan dengan ilmu kesehatan atau ilmu dokter. Contoh, ketika memang tidak ditemukan lagi obat yang bisa menyembuhkan kecuali harus memakan daging kucing, dihalalkanlah daging kucing dalam pengobatan tersebut. Seperti saya kemarin sempat berdebat dengan salah satu alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri. Dia menggunakan ilmu-ilmu klasik terkait, saya memberikan statement bahwasanya mustahil ada orang hamil itu bisa mens. Dia memberitahu definisinya, dia menemukan dalam kitab klasiknya. Ternyata orang hamil itu masih bisa menstruasi. Saya bilang pada abad ke-9 pada abad ke-20 ini sudah ditemukan dengan data empirik. Menstruasi itu adalah suatu kondisi ketika rahim tidak dibuahi selama 1 bulan, sehingga pelepasan ovum dinding rahim itu berubah menjadi menstruasi, darah menstruasi. Sedangkan kitab yang Anda sebutkan itu 400 tahun yang lalu, ketika masih belum ada penelitian secara langsung dibedah dalam rahim bagaimana proses proses menstruasi tersebut. Jadi anggapan 400 tahun yang lalu atau 4 abad yang lalu, menstruasi itu adalah kotor, saringan-saringan darah kotor dari sirkulasi darah, pemompaan jantung dan sebagainya itu dikeluarkan melalui rahim. Sedangkan itu salah dibantah oleh ilmu pengetahuan yang terkini bahwasanya proses menstruasi itu seperti ini. Dan dia terima karena apa? Ini sudah bisa dijelaskan lebih jelas, bukan prediksi seperti dulu lagi. Sedangkan filologi pun, saya katakan, ahli filologi terbaik sekarang pada abad ini di Indonesia itu adalah Ustadz Manahem Ali atau Profesor Manahem Ali. Karena Profesor Manahem Ali itu menguasai lebih dari 800. Profesor Manahem Ali, karena kita berdasarkan kajian ilmiah ya. Contoh, Ubaidillah itu dikenal dengan sebutan imam. Imam itu tidak boleh adalah gelar ketika orang itu orang alim, allamah, sudah mengarang banyak kitab, dia muhaddis dan dia fuqaha, dan dia mempunyai kemampuan dalam ilmu yang sangat luar biasa. Sedangkan tidak ada satupun karya Ubaidillah yang ditemukan. Kitab Ubaidillah ditemukan. Ubaidillah disebut di ulama, diberikan rujukan oleh ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama dulu itu tidak pernah ada yang menyebutkan Imam Ubaidillah. Bahkan Ubaidillah pun tidak pernah disebutkan. Jadi saya mengatakan posisi sebutan lakop imam terhadap Ubaidillah itu gugur karena Ubaidillahnya pun itu fiktif. Itu salah Gus, ada Imam Unyil itu. Nah, jadi di situ kita sudah bisa membuktikan, bahkan dari pandangan-pandangan orang terkait Ubaidillah ini sudah jelas tidak bisa disebutkan terhadap Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Abah itu sudah jelas terpatahkan. Oke Gus, saya tanggapi boleh Gus. Kalau orang yang berakal dan berilmu, ini kita bahas tadi Gus Ali tentang sains ya. Sains itu adalah ilmu pasti.
yang tidak akan berubah. Kalau berubah ke lebih canggih, lebih hebat, mungkin ya, gitu kan. Mungkin mereka tidak sadar sekarang itu kayak tes DNA, pindai retina, kemudian sidik jari, metode sidik jari, itu kan hasil sains gitu kan. Mungkin bisa tidak menutup kemungkinan 200 atau 300 tahun ke depan orang bisa menelisik tentang identitas seseorang dari suara ataupun dari gerakannya aja udah bisa diprediksi kan gitu. Tidak menutup kemungkinan. Jadi sains itu sifatnya ilmu pasti yang tidak akan salah kemudian, karena itu dari Allah sumbernya, ilmu itu dari Allah tetap, yang tidak akan menurun. Tapi kalau semakin canggih, semakin ini ya gitu kan, semakin hebat gitu. Nah, tapi mereka persoalannya, mereka itu kan tadi otaknya Mukibin ini udah dijejali kurapat terus, jadi nggak mau berpikir gitu. Ya, betul. Itu Nah, makanya ini sekali lagi, ya lanjut. Kajian ilmiah akademis bahwa sesungguhnya Mbak Alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ini ya, kalau kita merujuk kepada ilmu kedokteran pun, itu semua pengambilannya istimbatnya itu kepada Al-Quran dan hadis. Semisal bahwasannya tes DNA itu memang sudah ada jelas ya, dalam surat Al-Halaq itu sudah ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Telah aku jadikan manusia itu dari asal segumpal darah. Di situ bawahnya juz daripada manusia itu sendiri adalah ya kan banyak macamnya. Dari segumpal darah, dari air mani, ada yang mengatakan dari air mani, kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal darah terus menjadi manusia. Dan itu pun bisa dibuktikan dengan tes DNA. Berarti kan berkaitan. Nah, sebagaimana hukum kiafah, dulu itu ada memang kiafah. Kiafah itu adalah ada dua macam, bil bashar wa bidzat, bil bashar wa bisifat, kan gitu. Pencocokan dalam segi anggota, ya termasuk ada darah, terus retina mata, ya kan, terus apalagi itu transformasinya itu sidik termasuk jari. sidik jari. Itu ada, itu memang itu Rasulullah pernah menjelaskan seperti itu. Itu loh. Betul. Itu syariat. Jadi, Tapi mereka menafikan gitu. ya, betul apa yang dikatakan Luko, bahwa ketika di abad zaman Ibnu Sina itu mengambil dari ayat Quran yang menyatakan narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah, yang artinya api yang Allah ciptakan dapat mendeteksi detak-detik jantung. Itu sudah ditemukan mulai zaman dulu. Jadi api yang antara minus dan plus yang bergerak akhirnya bisa mengetahui detak-detik jantung. Itu sudah di dalam Quran udah ada, tapi mereka menafikan. Kenapa? Karena Al-Quran kita dengan Al-Quran mereka berbeda. Ya kalau mau mereka menafikan kebenaran sains, kecanggihan sains, sekarang gini aja ya. Ya itu kalau DNA itu barang berwujud ya. Nyata gitu kan. Molekul-molekulnya itu bisa dilihat dan bisa dicocok-cocokkan. Nah, sekarang kita aja nih di Komal kita menggunakan internet. Kiai di mana, saya di mana, kita bisa berkomunikasi. Kan kita ini nggak kelihatan. Ini produk apa ini? Ini produk sains. Betul. Mereka menampilkan sains ini adalah ilmu pasti. Hukumnya pasti, tapi sementara mereka menolak hukum pasti itu gitu. Jadi kalau giliran mereka terpojok, ngecap aja DNA itu haram.
Haramnya dari mana? Dalilnya dinukil dari apa? Dari kitab apa? Nah itu sampai sekarang mereka mengatakan haram itu, Krisik, mereka mengatakan haram mengambil kaidah usul yang tidak ada korelasinya kepada DNA. Itu cuma mengambil dalil yang menguntungkan pada dirinya sendiri. Padahal kaidah itu bukan sama sekali, tidak ada korelasinya pada DNA. Tidak ada korelasinya pada DNA. Mereka itu licik, mengambil kaidah usul yang tidak ada korelasinya, tidak ada kesinambungannya. Yaitu tadi saya katakan bahwa dia menjadikan wayattakhidunal Qur'an mazamir. Dia menjadikan Al-Quran sebagai bisnis, sebagai penghidupan, mengambil dalil-dalil untuk supaya pribadinya mendapatkan dunia, mendapatkan harta. Ini udah sekarang ini sudah dideteksi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya betul itu. Artinya gini ya. Ya, kita kembali lagi pada masalah sen ya. Jadi surat Al-Furqan juga mengatakan ya kan. Walladzi khalaqa minal bashar walladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran. Adapun Allah, zat yang menjadikan manusia minal ma' dari air mani, faja'alahu, kemudian Allah menjadikan bashar, ya, manusia nasaban, ya kan, keturunan, dan di keturunan ini tidak harus laki-laki, perempuan ataupun laki-laki, semua itu terkait. Nah, kalau perempuan terputus, enggak, di sini tidak ada penghususan. Nasaban itu adalah umum, laki-laki ataupun perempuan, wasihron dan keluarga. Nah, dari sini sudah jelas, ya kan? Kalau mereka itu hanya mengatakan keturunan harus dari jalur laki-laki, kalau perempuan terputus, ini sudah menyimpang, ya kan? Dan dari segi sains, bahwa manusia juga itu dijadikan daripada air mani, berarti ini bisa untuk diteliti. Ya bisa. Jadi mereka ini kalau sakit itu nggak pernah berangkat ke dokter kayaknya. Jadi ke dukun kayaknya berangkatnya. Itu kan salah satu metode dokter untuk menentukan diagnosa penyakit itu kan suka diambil darah kita juga. Oh ini anemia, oh ini leukemia, oh ini HBsG, oh ini hepatitis B, kan banyak. Itu dari mana sampling itu bisa dilakukan? Itu dari darah.